Shalom semuanya. Dalam minggu Prapaskah kedua ini kita akan merenungkan satu tema ya, Allah mendengar. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita terdapat dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan ini. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai yang ke-25. Kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama, kitab nomor 2 ya, setelah Kejadian nomor 1, Keluaran nomor 2. Mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau membawa handphonenya yang ada Alkitabnya, kita buka ya. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Dan kalau sudah menemukan, mari kita membaca ketiga ayat ini bersama-sama. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berdoa, tapi kita merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Mungkin kita sudah bertahun-tahun berdoa meminta kesembuhan dari sakit penyakit, baik untuk diri kita ataupun orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kesembuhan tidak terjadi. Mungkin kita juga meminta pemulihan dalam keluarga kita, tetapi pemulihan tidak terjadi. Justru sebaliknya, pertengkaran demi pertengkaran, konflik demi konflik makin menjadi-jadi di dalam keluarga kita. Atau bahkan kita pernah menangis di dalam doa, meminta Tuhan membukakan pintu pekerjaan untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, tetapi tetap saja seakan-akan Tuhan menutup pintu-pintu tersebut dan tidak ada jalan keluar. Seorang penulis Kristen yang terkenal, Bapak Ibu sekalian, bernama C.S. Lewis. Nah, dia pernah ya bergumul dengan Allah. Dia merasa Tuhan tidak hadir di dalam penderitaannya. Tuhan tidak menjawab akan doa-doanya. Nah, dalam satu buku dia pernah bertanya demikian ya. Di manakah Tuhan ketika aku sangat membutuhkannya? Ketika aku datang kepadanya dalam keputusasaan. Terkadang yang kutemukan hanyalah pintu yang tertutup. Saya nggak tahu kalau kita mengalami ya doa-doa yang tidak terjawab. Kita sudah bertekun dalam doa, kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi memang doa itu tidak dijawab ya oleh Tuhan. Nah, kita bisa sama seperti yang dirasakan oleh C.S. Lewis. Kita bertanya, di mana Tuhan? Aku membutuhkanmu. Apakah engkau mendengar? Apakah engkau peduli? Apakah engkau akan menolong? Bapak Ibu sekalian, ribuan tahun yang lalu bangsa Mesir mengalami pergumulan yang sama, ya seperti C.S. Lewis. Mereka menderita selama ratusan tahun di perbudakan Mesir. Mereka menangis dan berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, tetapi tidak ada jawaban dan tidak ada pertolongan dari Tuhan. Generasi demi generasi orang-orang Israel itu hidup dalam kesusahan, dalam air mata, dan Tuhan seakan-akan diam dan tidak bertindak sama sekali. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang ya penderitaan dari bangsa Israel. Nah, mereka mulai diperbudak pada waktu seorang raja Mesir melihat bahwa orang-orang Israel yang tinggal di Mesir itu berkembang biak sangat banyak sekali. Bahkan jumlah orang Israel itu melebihi jumlah orang-orang Mesir. Nah, supaya tidak terjadi pemberontakan, supaya tidak terjadi perebutan kekuasaan oleh orang Israel, maka Raja Mesir mengambil dua kebijakan yang sangat kejam sekali. Itu diceritakan di dalam Keluaran pasal 1 ya. Nah, kebijakannya yang pertama adalah dia memutuskan
bahwa orang Israel bukan lagi orang bebas yang tinggal di Mesir, tapi mereka sekarang menjadi budak dari orang-orang Mesir. Mereka dipaksa kerja yang berat, mereka kalau melawan akan disiksa, dan mereka tidak lagi memiliki kebebasan seperti orang biasa. Semua yang mereka lakukan harus diatur oleh orang Mesir. Nah, kebijakan kedua yang juga sangat kejam sekali, Raja Mesir meminta bidan-bidan di Mesir yang menolong orang Israel melahirkan, disuruh lihat. Kalau yang lahir itu laki-laki, langsung dibunuh. Kalau yang perempuan, dibiarkan hidup. Nah, tujuannya cuma satu ya. Kebijakan ini supaya menekan jumlah populasi daripada orang Israel. Nah, dampak daripada kebijakan ini sangat merugikan sekali bagi orang-orang Israel. Secara fisik mereka menderita kerja yang berat, secara mental mereka hidup dalam ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu ada wanita Israel yang hamil, yang mengandung ya, saatnya yang harusnya sukacita, wah akan menyambut kelahiran seorang anak. Nah, sekarang bukan sukacita lagi, tapi akan menjadi waktu yang menakutkan. Karena kalau anaknya laki-laki, ini pasti akan dibunuh. Bagaimana ini ya menyelamatkannya? Jadi secara mental mereka bergumul terus-menerus. Mereka ketakutan. Dan bukan cuma secara mental, bahkan secara spiritual. Karena perbudakan ini, karena anak-anak laki-laki yang dibunuh, mereka akhirnya merasa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Ratusan tahun mereka minta tolong dan tidak ada sama sekali jalan keluar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang akan kita cari jawabannya pagi ini ya. Apakah memang Allah diam di tengah penderitaan umatnya? Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 memberikan kita 3 jawaban. Apa sebenarnya yang terjadi ketika Allah tampaknya diam di tengah-tengah penderitaan umatnya? Apakah dia memang diam? Nah, ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Allah tidak pernah diam di tengah penderitaan umatnya. Allah akan mendengar, Allah melihat, memperhatikan, dan bahkan dia bertindak untuk menolong umatnya yang menderita. Di dalam Keluaran 2 ayat 24 sampai 25 di sana dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, mendengar bangsa Israel yang diperbudak tersebut mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, ayat ini jelas ya, ditunjukkan Allah itu tidak tinggal diam di tengah penderitaan umatnya. Bahkan ada 4 tindakan yang Allah lakukan untuk bangsa Israel. Dia mendengar, dia mengingat perjanjiannya, dia melihat penderitaan bangsa Israel, Allah memperhatikan mereka, dan ujungnya adalah Allah bertindak menolong mereka. Di dalam Keluaran 3 dan seterusnya ya, kita melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dengan mengutus seorang pemimpin yang bernama Musa untuk memimpin dan menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu kebenaran ya yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia mendengar, dia melihat, dan dia selalu bertindak untuk umatnya yang menderita. Bahkan kalau kita lihat di sepanjang sejarah umat Tuhan, dia tidak pernah menunjukkan dia membiarkan umatnya, mengabaikan umatnya yang menderita. Nah, mungkin kita pertanyaan sekolah minggu sedikit, leluhurnya bangsa Israel siapa Bapak Ibu? Leluhurnya bangsa Israel? Abraham ya. Nah, saya ingin pagi ini mengajak kita melihat ya, sepanjang sejarah Israel, sejak Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanahnya, diberikan janji berkat, dan mengikat perjanjian dengan Allah, Allah itu setia, tidak pernah mengabaikan, tidak pernah tidak mendengarkan, dan tidak pernah tidak menolong Abraham dan keturunannya yang menderita.
Nah, pertama kita akan melihat kisah Hagar, seorang wanita yang menderita, seorang wanita yang tertindas. Kejadian 16 ayat 6 menceritakan ya, bahwa Hagar ini tertindas. Yang menariknya, yang menindasnya siapa? Yaitu tuannya. Hagar ini adalah budak dari Abraham dan Sarah istrinya. Dan Kejadian 16 ayat 6 ini mengatakan Sarai, itu nama Sarah ya, nama lamanya sebelum diganti menjadi Sarah, menindas Hagar. Dan saking beratnya penindasan itu sampai Hagar lari dari rumah Abraham. Nah, ketika Hagar lari dari rumah Abraham, di dalam ayat yang ke-11 diceritakan bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar akan penderitaan Hagar tersebut, penindasan yang dialami oleh Hagar tersebut. Nah, karena itulah Tuhan datang kepada Hagar. Lalu dia menghiburkan, menguatkan Hagar yang menderita ini. Tuhan mengatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Tuhan tahu Hagar ini menderita ya. Entah adil tidak adil, yang pasti dia menderita. Dia sendirian di padang belantara, Tuhan datang menguatkan dia. Aku tahu tentang penindasanmu dan aku akan memberkati engkau ya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan nanti anakmu itu akan menjadi satu bangsa yang besar. Nah, setelah itu kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan meminta untuk Hagar ini pulang ke rumah Abraham. Dikuatkan ya, sudah kamu sabar. Tidak apa-apa tertindas. Karena ada berkatku untukmu. Nanti anakmu akan menjadi satu bangsa yang besar. Hagar pulang ya. Nah, setelah Hagar menerima akan firman Tuhan tersebut, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengatakan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Dia pulang, lalu siapa yang mengetahui ya jalan hidup Hagar? Dia hidup di rumah Abraham baik-baik saja, tapi satu masa tiba-tiba dia diusir oleh Abraham dan Sarah ya. Jadi ceritanya Ishak anak Abraham dan Sarah itu sudah mulai besar. Nah, ini sudah mulai khawatir tentang siapa yang nanti akan mewarisi akan kekayaan daripada Abraham. Akhirnya mereka memutuskan Ismail, Hagar harus pergi dari rumah Abraham ya. Nah, ayat 14 ini menceritakan waktu Abraham mengusir Hagar, dia mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Seorang yang sebenarnya sudah awal itu mau pergi, mau lari, disuruh Tuhan balik, wah sekarang malah diusir lagi ya. Nah, dia tertindas, dia menderita. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak tinggal diam. Di dalam ayat 15 sampai 16 ya, ketika air yang dibawa oleh Hagar itu hampir habis, bahkan habis ya, dan dia sudah tidak punya lagi seperti harapan untuk hidup. Nah, dia buang Ismail ke semak-semak, dan Hagar sendiri menangis ya, menyesali hidupnya, dan dia meratapi akan kehidupan yang mungkin begitu susah, begitu menderita. Nah, diceritakan di dalam pasal 21 ayat 17, Allah itu mendengar tangisan daripada Hagar, mendengar tangisan daripada Ismail. Lalu Tuhan berbicara dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaling. Nah, selanjutnya dengan cara yang ajaib, Tuhan menyediakan sumur yang berisi air untuk diminum oleh Hagar dan Ismail. Singkat cerita, mereka kembali hidup dan akhirnya
mereka bisa menjadi satu bangsa yang besar sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Hagar yang terbuang, yang tersisihkan, yang ditindas, Allah perhatikan. Allah mendengar seruangannya, Allah mendengar teriakan minta tolongnya. Dan bukan cuma Hagar ya. Kalau kita melihat lebih lanjut dalam kitab Kejadian, ada kisah Lea yang juga tertindas. Lea ini siapa? Istri dari Yakub ya, istrinya Yakub yang disebut Israel itu. Nah, Lea ini ceritanya adalah istri pertama. Nah, dia seorang yang menderita juga, dia tertindas. Alkitab menceritakan Lea ini tertindas karena apa? Dia tidak dicintai oleh Yakub. Yakub lebih mencintai Rahel, adiknya. Nah, sehingga mungkin dia setiap hari ya menangis kepada Tuhan, dia meminta tolong kepada Tuhan supaya Yakub ini mencintai dia. Nah, di tengah-tengah doanya, di tengah seruannya, dikatakan dalam Kejadian 29 ayat 31, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Lalu diberkatilah Lea oleh Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan membuka kandungannya, sehingga dia memiliki seorang anak. Nah, ketika Lea tahu dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka Lea memuji Tuhan ya. Dia mengatakan, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka dia menamai anak itu Simeon. Bukan cuma Lea, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus membaca kitab Kejadian, ada Yakub yang juga tertindas, tapi dia ditolong oleh Tuhan. Yakub itu suaminya dari Lea ya. Dia dalam tanda kutip menindas istrinya. Dia membuat istrinya sengsara. Tetapi Yakub juga adalah seorang yang menderita. Nah, di Alkitab diceritakan Yakub menderita karena dia seorang pria yang berkali-kali ditipu oleh mertuanya sendiri. Dia dimanfaatkan oleh papanya Lea dan Rahel. Disuruh bekerja ya. Oke, kamu mau menikahi anak saya, nggak apa-apa, kerja dulu 7 tahun. Dia mau menikahi Rahel, waktu hari pernikahan rupanya bukan Rahel yang dinikahi, tapi Lea. Wah, marah Yakub ya. Saya mau menikahi Rahel, saya sudah kerja 7 tahun, kenapa dikasihnya Lea? Wah, Laban mulai dengan tipu muslihatnya. Kalau di keluarga kami memang harus yang kakaknya dulu ya. Nah, kalau kamu mau sama adiknya, kerja lagi 7 tahun. Nah, ditipu begitu saja ya. Kerja lagi 7 tahun baru menikah dengan Rahel. Dan di dalam Alkitab diceritakan, satu kali Yakub ini sudah mau pulang ke tanah kelahirannya. Dia minta izin kepada Laban, tolong saya mau pulang ke tanah kelahiran saya. Saya akan bawa istri, anak-anak saya, dan saya juga minta kambing domba yang selama ini saya pelihara untuk saya bawa pulang. Nah, Laban dengan tipu muslihat lagi ya. Dia bilang, oke lah, nggak apa-apa, kamu bawa pulang. Tapi harus khusus kambing dombanya. Kambing dombanya yang tidak boleh satu warna. Harus yang berbelang-belang saja. Karena dia tahu Laban ya, kambing domba yang berbelang-belang itu sedikit sekali. Jadi dia sengaja, boleh bawa pulang, yang penting berbelang-belang. Bapak Ibu sekalian, Alkitab menceritakan ya, di tengah-tengah ketidakadilan yang dialami Yakub, Tuhan itu tinggal diam. Dia berkata kepada Yakub dalam Kejadian, dia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Nah, Tuhan menolong Yakub ya. Menolongnya bagaimana? Dengan cara membuat kambing domba yang berbelang-belang itu kawin. Sehingga nanti anak yang akan lahir itu adalah yang berbelang-belang, berbintik-bintik, bercoreng-coreng. Sehingga nanti waktu Yakub pulang kembali ke tanahnya, dia bisa membawa banyak kambing dan domba. Nah, masih banyak lagi ya kisahnya Bapak Ibu. Lea
Yakub, Hagar, Yusuf pun ditolong oleh Tuhan. Dia yang dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjara tanpa alasan. Tapi Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin di Mesir. Nah, kisah-kisah ini saya ceritakan Bapak Ibu sekali untuk membawa kita melihat ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu setia kepada perjanjiannya. Dia menyertai umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya yang menderita. Nah, mungkin saat ini kita dalam situasi seperti Tuhan itu jauh. Seperti Tuhan itu tidak menolong. Mungkin ada dari kita yang merasa seperti Hagar ya. Wah, sendirian, tidak berdaya. Kita tidak mempunyai pegangan apa-apa dalam kehidupan ini. Mungkin kita juga seperti Lea, yang tidak dihargai dalam keluarga kita, yang tidak dihargai oleh pasangan kita. Atau mungkin kita seperti Yakub, yang ditipu, dimanfaatkan, diperlakukan tidak adil oleh atasan kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita juga seperti Yusuf, yang dikhianati dan dilupakan oleh orang-orang yang kita kasihi. Nah, Tuhan mengingatkan kita ya melalui firman Tuhan hari ini, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, bahwa Dia tidak pernah tidak mendengar doa kita. Dia melihat penderitaan kita, Dia memperhatikan kehidupan kita, dan Dia menolong kita. Bahkan tanpa perlu kita meminta pun, Dia akan menolong. Nah, ini hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Allah tidak pernah diam di tengah penderitaan umatnya. Dia mendengar, melihat, bertindak, dan menolong umatnya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, yaitu Allah bertindak sesuai dengan waktu dan rencananya. Bapak Ibu sekalian, bagi saya cukup menarik ya melihat bagaimana Allah menolong Hagar, Ismail, Lea, Yakub, Yusuf dengan menolong bangsa Israel. Ada satu perbedaan menolongnya. Semua ditolong ya, tapi ada perbedaan. Nah, bangsa Israel itu ditolong setelah ratusan tahun dalam perbudakan. Jadi sudah berganti generasi ke generasi. Padahal saya percaya waktu generasi awal diperbudak, mereka juga sudah pasti meminta tolong kepada Tuhan. Mereka sudah berseru-seru kepada Tuhan. Tapi kok? Nah, sedangkan Hagar menderita berseru langsung ditolong ya. Yakub menderita berseru langsung ditolong. Lea menderita, dia berseru langsung ditolong. Nah, kenapa bangsa Israel ini harus menunggu lama sekali selama ratusan tahun? Nah, jawabannya ada di dalam kitab Kejadian kembali. Yaitu dalam pasal 15 ayat 13 dan 14. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ya bagian ini bersama-sama. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14, 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, jadi mengapa baru ditolongnya setelah 400 tahun perbudakan? Karena rupanya ada nubuat perbudakan yang sudah disampaikan Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini ya, satu kebenaran bisa kita lihat bahwa rupanya Tuhan itu bukan cuma menjanjikan berkat kepada Abraham, tapi dia juga menubuatkan perbudakan. Jadi Abraham itu diberikan janji berkat dan diberikan juga nubuatan perbudakan. Janji berkat Allah kepada Abraham apa saja? 1, keturunannya akan banyak seperti pasir di lautan dan sebanyak bintang di langit. Lalu keturunan Abraham akan diberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Lalu berkat selanjutnya adalah melalui keturunan Abraham semua bangsa
di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, janji berkatnya bagus sekali, banyak. Tapi kadang orang lupa ya, ada nubuatan perbudakan. 400 tahun keturunan Abraham akan diperbudak di Mesir. Ini membukakan satu kebenaran bagi kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang diberkati Tuhan itu tidak bebas dari penderitaan. Orang yang diberkati Tuhan tetap bisa mengalami namanya penderitaan. Terkadang ada orang Kristen berpikir ya, kita sebagai umat perjanjian, kita sebagai keturunan daripada Abraham, kita ini diberkati. Dan kalau tandanya diberkati apa? Kita ini bebas dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam kesusahan. Kita kalau punya keinginan, pasti Tuhan akan tolong. Kalau kita punya doa, langsung akan dijawab oleh Tuhan. Jadi seakan-akan hidup orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan itu seperti jalan tol ya, mulus saja. Nah, ini bukan sebuah kebenaran yang diajarkan Alkitab. Seperti Abraham diberkati, tapi penderitaan itu juga menyertai dia. Nah, inilah yang dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Mereka umat yang diberkati ya. Tuhan menyertai mereka, mendengar mereka, memperhatikan. Tapi kenapa mereka ditolongnya setelah 400 tahun? Ya karena memang ada waktu dan rencana daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah penderitaan kita ya, kebenaran ini perlu kita ingat bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita menderita memang kita secara manusiawi inginnya cepat ya, Tuhan menolong. Ada kesusahan, sakit penyakit, kita ingin pekerjaan kita berkembang, minta tolong Tuhan, dan kalau bisa Tuhan langsung menolong. Jadi seperti doa makan ya. Kata orang-orang itu doa yang paling cepat dijawab Tuhan itu adalah doa makan. Tuhan berkati saya dengan makanan, amin. Langsung ada makanan, langsung dimakan. Nah kadang Allah bisa bertindak demikian ya, cepat menolong. Tapi ada waktunya juga Tuhan menunggu waktu yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini ya mungkin kita dalam situasi bergumul, kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar doa-doa kita ya. Nah itu bukan karena Allah tidak peduli kepada kita, bukan karena dia tidak ada atau dia tidak mau menolong kita, tapi dia sedang menunggu waktunya yang terbaik, yang sesuai dengan rencananya untuk menolong kita. Dan selain itu kadang bukan cuma kita perlu menunggu waktu Tuhan ya, tapi kadang waktu kita menderita, kita juga perlu menunggu akan caranya daripada Tuhan. Bukan cuma waktu, tapi rencana dan caranya Tuhan. Nah sebagai contoh tadi kita lihat kisah Hagar, Lea, Yakub. Mereka yang menderita ya. Saya yakin misalnya Hagar, Lea, doanya kepada Tuhan meminta supaya apa? Ya supaya mereka menjadi bagian dalam keluarga tersebut. Hagar menginginkan supaya anaknya Ismail itu menjadi bagian dari keluarga Abraham. Tapi rencana Tuhan berbeda. Yang akan menjadi anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Hagar, tetap diberkati, tetap disertai dengan menjaga kehidupannya, bahkan memimpin keturunan Hagar itu menjadi bangsa yang besar. Ya, tapi tetap bukan anak perjanjian. Lea menderita tidak dicintai oleh Yakub. Dia tentu minta supaya Tuhan menolong ya, kalau bisa Yakub itu diubah hatinya, tiba-tiba bisa mencintai Lea. Tapi mungkin sampai akhir hidupnya Lea tetap tidak dicintai oleh Yakub. Nah, tapi Tuhan memberkati dia, memperhatikan dia dengan cara yang berbeda. Dengan memberkati dia dengan keturunan. Nah, Yakub memang ingin ya memiliki kambing domba dan Tuhan tolong dia memberikan kambing domba yang belang-belang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ya kita memperoleh satu kebenaran
Di tengah penderitaan kita, mari kita tunggu waktu Tuhan, tapi kita juga perlu berserah kepada caranya Tuhan. Gak harus seperti apa yang kita inginkan. Cara Tuhan, waktu Tuhan bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 ya, bahwa Allah mendengar, Allah bertindak sesuai dengan waktu dan rencananya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 itu memberitahu kita di tengah penderitaan kita, Tuhan sudah memberikan jawaban dan pertolongannya, yaitu dengan Kristus sebagai jawaban bagi penderitaan terbesar kita. Kisah Musa, kisah perbudakan Mesir, perbudakan bangsa Israel di Mesir, itu sebenarnya merupakan satu gambaran yang lebih besar tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Kisah perbudakan Mesir itu merupakan gambaran dari keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, misalnya seperti bangsa Israel diperbudak di Mesir ya. Nah, kita ini juga menderita, diperbudak bukan oleh Mesir, tapi oleh dosa. Seperti Tuhan mengutus Musa, Tuhan juga mengutus Yesus untuk membebaskan kita, bukan dari perbudakan Mesir, tapi dari perbudakan dosa. Seperti Israel berjalan menuju tanah perjanjian, kita ini semua juga berjalan bersama dengan Tuhan menuju ke dalam kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus diceritakan dalam Alkitab, dia sendiri ya mengalami penderitaan yang besar sekali di kayu salib. Tetapi penderitaan itu bukan akhir. Diceritakan Tuhan Yesus telah menderita, mati di salib, dikuburkan, 3 hari dia bangkit. Dia hidup kembali ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa penderitaan dalam kehidupan orang percaya itu bukan jalan yang buntu. Penderitaan itu kadang tetap bisa dipakai Allah untuk menjadi satu hal yang baik bagi kita umatnya. Nah, seperti yang dialami Tuhan Yesus ya, menderita, mati, dan dia bangkit. Yang nanti di dalam bulan Prapaskah ini dan juga nanti Paskah yang akan kita rayakan. Nah, ini hal yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita simpulkan dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak mendengar doa-doa kita. Dia memperhatikan, dia melihat kita ini selalu dalam radar Tuhan ya. Bahkan ketika kita tidak meminta tolong kepada pun, kita tidak meminta tolong kepada Tuhan sekalipun ya, Tuhan itu tetap akan menolong kita. Dia berinisiatif untuk memperhatikan kita. Nah, tapi yang kita perlu sadari adalah waktu dan juga cara Tuhan kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari ya, setelah kita mendengarkan perenungan firman Tuhan hari ini, mungkin dari kita ada yang kesusahan, menderita, kita berdoa serasa tidak dijawab ya. Jangan putus asa. Tetap kita bersandar pada Tuhan. Kita tetap berharap, beriman, dan kita tetap percaya Dia akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami. Hidup yang lemah, yang kadang kami dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Terkadang begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, sehingga kami merasa Tuhan tidak ada, atau bahkan Tuhan sudah meninggalkan kami, dan Tuhan tidak dapat menjadi sandaran kami untuk kehidupan di dalam dunia ini. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami, supaya semakin kami diuji dengan berbagai-bagai kesulitan, iman kami boleh terus semakin bertumbuh, dan kami semakin mengasihi Tuhan, sampai akhirnya kami melihat
pertolongan Tuhan itu nyata bagi kehidupan setiap kami. Pimpin kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.